Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Pak Sabto. Assalamualaikum Pak Sabto. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Sabto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat selalu. Jadi Pak Sabto ini ahli dalam korupsi Pak ya, Insya Allah. Ahli sih bagaimana ya? Tapi saya berkecimpung di dunia itu Pak. Siap. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Paramadina. Jurusan saya, prodi saya falsafah dan agama. Dan kebetulan salah satu mata kuliah saya ada anti korupsi Pak. Keren. Ya, anak muda harus berjuang di sana. Makasih Pak. Jadi saya ucapkan dulu Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak ya. Mungkin langsung kita mulai aja Pak, biar untuk mempersingkat waktu Pak ya. Baiklah kan. Jadi ini kan ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme. Karena tema kita nepotisme Pak, jadi kita bahas hanya nepotisme aja ya Pak. Siap. Jadi kita mulai Pak ya. Ya silakan. Oke, pertanyaan pertama Pak, secara simpel aja Pak. Seperti di layar, simpel aja Pak, apa itu nepotisme Pak? Iya. Nepotisme mungkin sering kita dengar ya di lingkungan kita, di tempat kita, khususnya kita tinggal di negara kita, dalam kaitannya apa yang disebut sebagai KKN gitu ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, tapi karena kita fokus membahas nepotisme, ya kita coba renungkan atau kita dalami apa itu nepotisme. Memang kalau kita merujuk ke praktek-praktek secara umum, nepotisme itu secara singkat adalah ketika kita mengajak atau menempatkan orang yang berasal dari sanak saudara kita kepada suatu yang pekerjaan lah ya, dalam konteks secara umum adalah pekerjaan. Nah, nepotisme itu kalau di Indonesia sendiri biasanya dikenakan pada suatu lingkungan publik atau jabatan publik. Jadi karena kita memiliki undang-undang mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nanti kamu cari itu ada di mana undang-undang itu ya. Siapa? Nah di sana dijelaskan khususnya berlaku untuk lingkungan publik, maka nepotisme itu diterangkan ya, aturan-aturannya di sana. Namun ya karena ruang lingkup kita bukan hanya ruang lingkup jabatan publik, tapi juga mungkin lingkungan yang lebih luas, swasta dan sebagainya, maka nepotisme ini juga pada dasarnya berlaku ya. Jadi kalau dari sisi asal katanya, nepotisme kan dari bahasa Itali itu nepote apa demikian ya. Nah itu maknanya kan sepupu atau ponakan ya, kira-kira begitu ya. Jadi menggunakan sepupu atau ponakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak harus sepupu atau keponakan, kira-kira gitu. Nah itulah lahir paham nepotisme gitu ya. Itu secara umum ya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita, apakah nepotisme itu harus selalu salah, kira-kira gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, pertanyaan kedua Pak. Nah, mengapa nepotisme itu merugikan Pak? Iya, nepotisme tadi ya, kita sebelum merugikan atau tidak merugikan, tapi mungkin nanti ada pertanyaan apakah nepotisme itu selalu salah gitu ya. Pada dasarnya dikatakan kalau kita mengajak sanak saudara kita udah secara umum dikatakan itu nepotisme. Tapi apakah kemudian nepotisme itu keliru gitu ya? Nah, nepotisme menjadi keliru ketika pada umumnya menyentuh ke itu wilayah-wilayah yang memerlukan
skill khusus atau kemampuan khusus, sehingga harusnya wilayah-wilayah tadi dilakukan secara seleksi, gitu ya. Nah, nanti ketika diseleksi kemudian terpilih si A si B, maka si A si B tadi bagian dari seleksi tadi. Meskipun si A si B tadi adalah saudara dari pemilik organisasi, gitu ya. Jadi secara umum tidak selalu nepotisme itu keliru, gitu ya. Pak. Dalam konteks ini, dan kalau dikaitkan Rugi. dalam konteks merugikan, ya kan, banyak terjadi ketika suatu lingkungan organisasi tadi diisi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak melalui seleksi, Merugikan, Pak. langsung diambil dari saudaranya orang dan terdekat sebagainya, orang terdekat, yang kemudian kalau tidak memiliki skill, kalau tidak memiliki ini, tentu saja akan merugikan, banyak orang. dan itu dampaknya merugikan. Oke, Pak. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Pertanyaan ketiga, bisakah nepotisme itu dibuktikan, Pak? Iya. Jadi kalau pembahasan dalam dunia KKN dalam tanda kutip gitu ya, dalam dunia KKN biasanya ada dua undang-undang besar ya yang perlu kita ikuti, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, bebas dari KKN, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, karena dua undang-undang ini berdekatan dan saling melengkapi, namun objeknya berbeda, maka kalau dikaitkan dengan pembuktian suatu nepotisme, itu juga perlu dilakukan secara hati-hati, kira-kira gitu. Kalau di dalam dunia publik, pejabat negara yang kemudian membuat peraturan tertentu yang memungkinkan keluarganya terpilih menjadi, sebagai contoh, menjadi pejabat atau menjadi penyelenggara barang dan jasa di lingkungan organisasinya secara tidak seleksi yang ditentukan oleh undang-undang lain yang berkaitan, maka sikap tadi tentu saja melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari KKN tadi. Dan untuk membuktikannya cukup mudah mestinya ya. Nepotisme itu, apakah pembuatan dalam contoh tadi membuat peraturan yang memungkinkan terjadinya nepotisme tadi, memang harus diteliti satu-satu, apakah pembuatan tadi, peraturan tadi memang targetnya untuk menguntungkan keluarganya, dan kalau memang itu nanti ya akan terbukti kasusnya. Tapi karena tadi saya sampaikan bahwa peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN ini berkaitan dengan undang-undang sebelahnya, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi, biasanya penegak hukum akan mengambil angle yang saling melengkapi juga. Jadi selain dikenakan tuntutan atau sangkaan mengenai nepotismenya, juga dikenakan sangkaan mengenai kerugian negaranya. Nah, kerugian negaranya tadi diambil dari sisi undang-undang penegakan anti korupsi tadi. Nah, dari sana kemudian dibuktikan apakah memang perbuatan nepotisme tadi merugikan keuangan negara misalnya. Nah, namun kalau itu dibawa ke konteks yang lebih umum, konteks swasta misalnya, sampai sejauh ini ya kita belum menemukan. Agak sulit agak sulit undang-undang atau peraturan khususnya mengcover itu, kecuali memang sangat eksplisit gitu ya. Eksplisit itu misalnya seorang pengusaha mengangkat saudaranya yang tidak bisa apa-apa menjadi suatu jabatan tertentu yang itu kemudian merugikan, baik merugikan
usahanya sendiri, tapi juga merugikan konsumen atau merugikan yang lain. Tapi kalau suatu pengusaha mengangkat saudaranya sebagai direksi dari perusahaan tadi, ya sah-sah saja kan, itu perusahaannya dia gitu kan. Kalau tidak ada tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan perusahaan atau masyarakat dalam kaitan perusahaan tadi. Kira-kira begitu Mas Ilham. Siap Pak. Jadi kalau untuk swasta agak sulit Pak ya? Iya, agak Kalau sulit. untuk Ya mungkin harus dilihat konteksnya secara lebih luas ya. Apakah merugikan masyarakat, baru kita bisa masuk penegakan hukum yang berkaitan. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Mengapa pengangkatan karyawan, bagaimana pengangkatan karyawan bisa dibilang ini masuk ranah nepotisme? Bagaimana proses pengangkatan karyawan? Proses ini dikatakan nepotisme gitu Pak? Iya, jadi memang tadi dari asal katanya ya, nepo kan saudara gitu. Secara umum kalau mengangkat saudara udah pasti dalam tanda kutip nepotisme. Ada unsur nepotisme. Nepotismenya. Namun nepotisme itu salah atau tidak perlu diuji lagi dengan komponen-komponen yang lain. Gitu. Apakah tadi dalam konteks publik merugikan keuangan negara, dalam konteks masyarakat merugikan kepentingan masyarakat, misalnya seperti itu ya. Dalam konteks pertanyaan ini rekrutmennya ya mungkin kita arahkan ke sana. Kalau rekrutmen pejabat publik kan pastinya sudah harus mengikuti seleksi yang baku tuh, 1, 2, 3 urutan, tes tertulis, tes wawancara dan sebagainya. Nah, kalau jabatan publik yang harus mengikuti tes tadi dan tiba-tiba tes itu tidak ada, tiba-tiba pejabat itu masuk, nah udah pasti itu adalah suatu nepotisme, kira-kira begitu kan. Melanggar peraturan tentu saja. Dan kalau sudah melanggar peraturan bisa dibawa ke yang lain-lain kan, apakah merugikan keuangan negara ataukah pelanggaran administrasi dan sebagainya. Namun kalau di dunia swasta yang balik tadi lagi gitu kan, apakah mengangkat proses rekrutmennya. Kalau swasta kan tidak perlu ada peraturan rekrutmen khusus gitu ya. Ada beberapa swasta yang juga menggunakan peraturan khusus, tapi ada swasta yang lain tidak menggunakan peraturan untuk merekrutmennya. Dan kalau proses rekrutmen tadi memang punya kepentingan tertentu, mungkin pendekatannya bukan masalah nepotismenya ya Mas. Sebagai contoh misalnya rekrutmen di swasta kadang-kadang seorang pelamar harus melalui makelar, ya kan? Terus makelarnya sudah meminta sesuatu, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks itu yang disebut pelanggaran hukumnya mungkin bukan konteks makelarnya, bukan konteks nepotismenya, tapi konteks makelar pekerjaan tadi kan. Bisa karena pungli, pungutan liar, atau gratifikasi yang tidak sah, atau bahkan suap dan sebagainya, bisa masuk unsur-unsur ke sana dalam proses rekrutmen. Nah, kalau rekrutmennya terlalu eksplisit, kasar sekali, dan itu merugikan masyarakat, nah, aspek merugikan masyarakatnya bisa menjadi unsur dalam penegakan hukum. Demikian Mas. Kalau dalam rekrutmen. Pak, pertanyaan berikut Pak. Apa solusi untuk nepotisme? Apa solusi nepotisme itu dari kesalahan sistem Pak? Jadi memang tadi beberapa budaya atau sistem lingkungan, karena sistem organisasi atau bahkan di level negara itu berbeda-beda menerapkan. Ya kalau kita melihat ke negara-negara Timur Tengah misalnya,
pejabat-pejabat publik sampai yang dari atas sampai yang tinggi, dalam tanda kutip ya saudara-saudara dari keluarga kerajaan, kira-kira gitu kan. Kalau dalam konteks organisasi sosialis misalnya, karena mereka mengenal misalnya satu partai atau satu organisasi dalam negaranya, maka pejabat-pejabat yang ada di dalam negara itu ya utusan partai tadi dalam tanda kutip gitu kan. Bisa dikatakan nepotisme juga karena berasal dari satu partai. Nah kalau kemudian kita menganut sistem yang demokratis, sistem kerakyatan, maka tinggal kita mengatur mekanisme tadi dalam suatu aturan sistem. Nah di negara kita kan sudah diatur dalam salah satunya kalau untuk jabatan publik di dalam undang-undang penyelenggaraan nomor berapa itu? Udah ketemu belum tadi? Apa tuh? Undang-undang penyelenggaraan kalau nggak salah pasal 22 deh Pak, 22 atau 28. Undang-undang nomor berapa itu? Undang-undang pasal 22 atau 28. Ada di Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. 2899 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN misalnya. Hanya saja itu kan sistem yang dibuat di negara kita, kan? Di negara lain mungkin membuat sistem-sistem yang berbeda atau bahkan mengizinkan sistem nepotisme. Ada gitu Pak? Ya, jadi seperti di negara-negara Timur Tengah tadi yang dalam tanda kutip mengizinkan sistem nepotisme karena bagian dari keluarga kerajaan atau sistem sosialis yang mengizinkan nepotisme. Tapi secara umum kalau negara-negara demokratis membatasi atau bahkan melarang adanya nepotisme. Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Bisa nggak sih Pak saudara atau kerabat itu atau family dijadikan bukti untuk nepotisme Pak? Bisa nggak tuh saudara atau kerabat yang masuk itu bisa nggak sih jadi bukti nepotisme? Jadi kalau mengenai bukti ya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, bergantung pada lingkungan atau domain hukum apa yang akan dilalui ketika menuntut suatu perbuatan dalam tanda kutip nepotisme sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Ada domain pidana, ada domain perdata. Kalau domain pidana berarti kejahatan kriminal gitu. Undang-undang tadi yang kita sebutkan anti KKN tadi dan termasuk undang-undang anti korupsi merupakan domain undang-undang pidana, sehingga kalau pejabat publik melakukan nepotisme dituntut dengan undang-undang pidana. Nah, hubungan nepotismenya adalah fakta kejadiannya kan. Maksudnya anak dan istrinya yang menjadi pejabat dan sebagainya itu adalah fakta kejadiannya. Itu bisa jadi bukti Pak? Nah, kita lagi mau ngobrol ke sana gitu kan. Karena itu fakta kejadiannya, saksi dan buktinya. Kalau sebagai fakta kejadiannya kan, misalnya si Bapak A mengangkat anaknya Bapak B gitu kan. Dalam konteks pelanggaran undang-undang anti KKN, Bapak A dan Bapak B kan berarti pelaku pelanggaran tadi. Jadi mereka bukan menjadi saksi tentunya kan, karena pelaku kan ya. Pelaku. Nah, pelakunya. Nah, pertanyaannya, apakah saudaranya bisa menjadi bukti atas kelakuan atau fakta hukum yang seperti itu? Nah, di kitab undang-undang hukum acara pidana itu diatur bagaimana saudara apakah boleh saudara itu menjadi saksi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh saudaranya. Dalam tanda kutip, keluarga boleh menolak menjadi saksi kalau dia saudaranya, ayahnya, istrinya dan sebagainya menjadi pelaku dalam ketentuan pidana tadi.
Nah itu kira-kira demikian. Terus buktinya dari mana? Buktinya dari pihak-pihak lain atau dari alat bukti yang lain gitu. Bisa alat bukti kesaksian tentu saja dari orang lain yang bukan dari keluarga. Kalau alat bukti tertulis, kemudian keterangan ahli atau alat bukti fisik yang lain. Kira-kira seperti itu Mas Ilham. Jadi sebelum kita mengatakan bahwa anggota keluarga menjadi saksi, itu harus dipelajari dulu konteksnya. Kalaupun kita pengen mengajukan mereka menjadi saksi, hukum acaranya membolehkan mereka untuk tidak usah menjadi saksi, harus orang lain saksinya gitu. Tapi bahwa ada fakta hukum bahwa bapaknya nepotisme dengan anaknya, itu fakta hukum, dua-duanya bisa menjadi tersangka atau terdakwa dalam perbuatan pidana nepotisme tadi. Panjang juga Pak ya? Panjang juga, jadi tidak serta-merta bisa langsung ini tangkap, nggak bisa Pak ya? Iya. Nggak bisa langsung tersangka. Iya. Mesti ada proses bertahap. Ada proses bertahap. Luar biasa. Oke Pak, apakah nepotisme terjadi hanya di lingkungan pekerjaan dan atau lingkungan organisasi? Oke, nah ini memang secara umum kaitannya awalnya sejarahnya memang nepotisme dikaitkan dengan hubungan kerja, hubungan kerja atau hubungan organisasi gitu ya. Dan tapi kemudian kan berkembang ya hubungan kerja yang bagaimana, hubungan organisasi yang bagaimana. Organisasinya bisa organisasi swasta, organisasi publik, hubungan kerjanya juga bisa swasta, bisa publik, berkembang ke sana gitu kan. Nah ini ada beberapa, kalau praktisi itu membeda-bedakan, misalnya nepotisme karena hubungan keluarga, ya kan? Ya tadi contohnya ya, ayahnya, anaknya, istri, sepupu dan sebagainya itu. Tapi juga ada hubungan karena organisasi, misalnya alumni sekolah tertentu. Itu kalau yang menjadi pejabat publik mayoritas dalam suatu organisasi, mayoritas dari alumni sekolah tertentu, maka orang juga akan mengatakan itu ada nepotisme, bisa ke sana. Atau penyebab-penyebab yang lain, seperti nepotisme karena sistem politik misalnya. Nah itu juga bisa menyebabkan pejabat-pejabat tertentu hanya dari tim sukses politik misalnya. Itu bisa juga orang memersepsikan sebagai nepotisme. Jadi hanya terjadi di lingkungan kerja dan organisasi aja Pak ya? Secara umum ya. Oke Pak, tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Sabto. Berikutnya saya tunjukin video gimana respon Pak Sabto ya. Iya boleh ya. Ini menarik sekali memang membahas nepotisme. Mungkin ada contoh-contoh faktual di lapangan yang perlu kita diskusikan. Oke Pak, silakan Pak. Belum, kok nggak tampil. Mas Haji. Ya. Ceritain tentang pengalaman nepotisme dong. Aku punya cerita. Jadi pada saat di kantor lama aku tuh pernah ditugaskan untuk mencari pengganti aku, karena aku kan mau resign nih dari kantor lama. Jadi aku disuruh nyari pengganti yang kira-kira bisa menggantikan posisiku dengan model kerja yang saat itu aku jalani. Nah, ada beberapa kandidat yang diusulkan sama kantor gitu ya, yang mengikuti rekrutmen. Tapi aku tuh kayaknya kurang percaya mereka bisa menggantikan aku gitu, karena memang pertama ini tuh job desk-nya banyak, harus bisa video editing, harus bisa desain grafis, harus bisa streaming, harus bisa macam-macam mas di tempat lama aku tuh. Jadi aku nggak percaya sama teman-teman yang lain, dan aku lebih merekomendasikan untuk adik aku aja yang dari kampung
yang menggantikan aku, karena dia lebih, aku tahu etos kerjanya bagus dan juga dia punya kemampuan belajar cepat dan sangat cocok lah untuk menggantikan aku di kantor lama. Kira-kira itu termasuk nepotisme nggak sih? Mau tanggapin apa video kedua dulu, Pak? Boleh langsung video 2. Video dah langsung. Mas Ilham, Ya, ada cerita tentang nepotisme nggak? Ceritain dong. nepotisme. Ya. Saat pandemi COVID-19, perusahaan banyak mengalami krisis. Perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi pegawai. Salah satunya perusahaanku, sebut saja perusahaan X. Perusahaan X ini mengurangi pegawai melalui ujian. Ujian ini sifatnya dadakan. Ada ujian bahasa Inggris, ujian matematika, ujian psikologi, dan lain-lain. Aku berasumsi adanya nepotisme karena dengan adanya ujian, adanya jawaban sebelum ujian itu diberikan. Asumsi pertamaku, adanya bagian anggota keluarga perusahaan X yang mengikuti ujian. Asumsi yang keduaku, para peserta belajar sebelum ujian itu dibagikan. Padahal sifat ujian ini dadakan. Kita nggak ada yang tahu karena kita benar-benar sama sekali nggak tahu. Jadi asumsi yang aku utarakan ini, apakah benar nepotisme? Ya, gimana video pertama, Pak? Jadi kalau dalam konteks yang pertama, Video pertama. Cukup bagus juga dan itu cukup banyak. Jadi dia Maksudnya dalam lingkungan yang umum itu cukup banyak. cukup banyak. Oh, kejadian itu. Kejadian itu dan itu misalnya saya titip Mas Ilham, tolong carikan yang gini misalnya. Terus Mas Ilham nyari keluarganya sendiri kan, dengan ketentuan yang gini tadi kan. Nah, dalam bahasa umum Mas Ilham kita minta tolong untuk menjadi talent sourcing-nya, pencari bakat atau pencari minat yang sesuai dengan ciri ini tadinya gitu kan. Nah, selama dalam konteks itu masih tidak apa-apa, itu nepotisme kalau nanti diterima gitu kan. Cuma nepotisme yang positif dalam tanda kutip itu, karena talent sourcing-nya dilakukan, terus perusahaan memiliki atau organisasi memiliki seleksi sendiri gitu kan. Kalaupun dengan hasil seleksi dan hasil dari talent sourcing yang ditalentkan tadi tidak terpilih, tidak ada isu kan. Kalau yang di talent sourcing kan terpilih melalui proses seleksi perusahaan, ya itu sudah melalui seleksi, kira-kira begitu kan, dan memenuhi kriteria ciri-ciri kualifikasi ini tadi, kira-kira begitu. Memang harus alert lah, harus sensitif lah ya dalam dunia yang lebih terbuka kayak dunia swasta gitu ya. Tapi kalau dalam dunia publik, talent sourcing kan ya sekedar talent sourcing, dia harus mengikuti seleksi yang lebih ketat sesuai dengan urut-urutan seleksi di jabatan publik gitu kan. Kalau dia tidak mengikuti urut-urutan seleksi di dalam jabatan publik dan diterima, akan menjadi nepotisme yang melanggar undang-undang anti KKN tadi. Kira-kira begitu. Kalau publik pasti ada catatannya, Pak. Mengikuti seleksi wajib tuh, Pak. Ya, Kalau swasta mah ya, kalau swasta tergantung swastanya. Kadang-kadang swasta mengadakan seleksi, kadang-kadang enggak gitu kan. Yang tidak pun asal percaya aja mungkin, Pak ya. Yang tidak pun minimal adalah kalau yang swasta yang resmi ya minimal syarat-syarat administrasinya terpenuhi. Gitu. Misalnya lulus S1, punya lisensi mesin ini misalnya, syarat-syarat ini, walaupun diberikan oleh saudaranya
karena dia memenuhi syarat-syarat administrasi tadi, Hmm. iya nggak bisa kita katakan sebagai nepotisme yang harmful tadi kan, yang merugikan tadi kan. Kira-kira begitu. Oh, kira-kira begitu Pak. Hmm. Video kedua Pak, gimana Pak? Kalau yang video kedua itu kebalikannya kan ya, kebalikan dari kalau yang pertama tadi rekrutmen, kalau yang tadi ini adalah proses rasionalisasi ya, rasionalisasi pegawai. Secara umum rasionalisasi kan domain perusahaan juga, domain perusahaan. Apakah perusahaan akan milih A atau milih B untuk dirasionalisasi, quote unquote kan misalnya itu keputusan murni perusahaan ya. Hanya saja mungkin perusahaan untuk tidak supaya menghindari aspek KKN dan sebagainya, kemudian membuat kriteria yang dia buat sendiri, misalnya kita ya ada ujian dan sebagainya. Nah, dari sisi perusahaan sudah menjalankan itu gitu kan, dan kalaupun nanti terpilih si A si B yang ada catatan dalam pelaksanaannya karena tidak mengikuti kriteria tersebut, kasusnya tidak bisa kita katakan sebagai nepotisme, tapi kasusnya bisa kita katakan sebagai cedera janji atau perbuatan melawan hukum perdata yang dari sisi perusahaan tadi.